Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebagai wujud syukur kita atas kesehatan yang sudah diberikan sama Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran di kelas hari ini. Ketua kelas Elgi, silakan memimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Ya, biar tambah semangat sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa ini, mari kita berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda-Pemudi. Silahkan berdiri dulu. Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula. Baik anak-anak, hari ini materi kita tentang pergerakan nasional. Ada yang tahu apa itu pergerakan nasional dan apa yang mendorong tumbuhnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, Elgi? Kembangnya paham nasionalisme, adanya dampak politik etis dan perkembangan pers. Silakan diulangi lagi. Berkembangnya paham nasionalisme, ya, adanya dampak politik etis dan perkembangan pers. Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke. Oh iya, sebelumnya hari ini saya pengen tahu dulu, ada yang tidak masuk apa tidak ya? Masuk semua. Coba. Ahmad Hardi hadir? Ya, oke. Adina? Hadir. Iya. Ali Rahman? Amel? Iya. Nopial Wetapo? Oke. Prasasti Ratna? Rahmat Ali? Ya. Oke. Ada yang belum dipanggil? Ya, oke. Ya. Untuk hari ini materi kita pergerakan nasional. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu membandingkan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Kenapa 1908? Jadi 1908 itu adalah awal dari berdirinya organisasi Budi Utomo, yang mana Budi Utomo itu adalah pelopor organisasi pergerakan nasional. Nanti kita bahas satu persatu. Terus yang berikutnya, diharapkan dari pembelajaran kali ini kalian mampu menganalisis organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Jadi itu nanti tujuan kita. Oke, langsung saja. Pergerakan nasional di Indonesia itu ada faktor pendorongnya. Jadi kalau tidak ada yang mendorong, kita tidak mungkin ada yang namanya pergerakan nasional. Faktor yang mendorong juga ada dua, ada dari dalam dan ada dari luar. Faktor ekstern dan faktor intern. Apa saja itu? Nah, faktor ekstern yakni kemenangan Jepang atas Rusia. Berikutnya ada kebangkitan nasionalisme negara-negara di Asia dan Afrika.
Golongan terpelajar lahir dari mana? Kenapa muncul? Karena adanya dampak politik etis, ya betul, prasasti politik etis, ya. Jadi politik etis tadi yang sudah di awal, kenapa? Bagaimana tumbuhnya bagaimana tumbuhnya pergerakan nasional di Indonesia di awal tadi sudah saya katakan, kemudian dijawab sama Elgi, salah satunya adalah dampak politik etis. Nah, ini tadi apa perbedaan dari perlawanan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah 1908? Kalau sebelum 1908 apa? Ya, menggunakan organisasi tetapi berkelompok, ya. dipimpin tokoh masyarakat, agama, ajar, mengutamakan kekuatan otot dan senjata, mudah dipecah belah. Ya. Sebelum 1908 ini perlawanan bersifat lokal, kedaerahan. Maksudnya begini. Jadi kalau di suatu daerah itu didatangi oleh bangsa barat, nah mereka hanya cenderung bersifat kedaerahan dipimpin oleh raja atau tokoh masyarakatnya. Lalu mereka hanya punya kepentingan untuk mengusir penjajah dari daerahnya tersebut. Belum mengenal Sabang sampai Merauke, belum mengenal itu. Belum mengenal nama Indonesia. Jadi hanya per daerah. Jadi bayangkan seperti Kesultanan Mataram ketika perang melawan Belanda bagaimana? Ada perang Jawa. Jadi hanya mereka punya urusan Belanda harus pergi dari tanah Mataram. Itu yang dimaksud dengan kedaerahan. Mudah dipecah belah karena apa? Belum ada rasa persatuan. Nah, inilah perbedaan perjuangan bangsa Indonesia, perlawanan bangsa Indonesia sebelum adanya pergerakan nasional. Terus Bu, bagaimana dengan yang sesudah pergerakan nasional? Sesudah pergerakan nasional atau sesudah tahun 1908, kita sudah bersifat menyeluruh, bersatu. Kita mengenal organisasi. Contohnya nanti kita bahas organisasi pergerakan nasional. Nah, golongan priayi yang sekolah tadi, merekalah yang melahirkan pergerakan nasional, menjadi tokoh-tokoh di dalam organisasi pergerakan nasional. Contohnya Dr. Sutomo sebagai ketua Budi Utomo. Ini organisasi pergerakan nasional yang pertama, Budi Utomo. Ada yang tahu kapan Budi Utomo berdiri? Jadi Budi Utomo itu awalnya, Bu, namanya kok mirip dengan ketuanya ya, Dr. Sutomo. Ya, jadi Budi Utomo ini dulu awalnya diprakarsai oleh seorang dokter bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Budi Utomo ini keanggotaannya adalah pelajar-pelajar dari Stovia. Stovia itu sekolah tingginya dokter Jawa. Terus jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo ini sedang melakukan kampanye kepada pelajar Stovia, kemudian bertemu dengan Dr. Sutomo, mereka kemudian bermusyawarah di gedung Stovia. Stovia itu di Batavia, sekarang Jakarta. Terus kemudian mendirikan organisasi dan diberi nama Budi Utomo. Tujuannya apa didirikan Budi Utomo? Menyalurkan aspirasi golongan priayi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Oke, berikutnya. Oh sebentar, dari Budi Utomo ada yang tanyakan? Belum ada. Belum, oke.
Berikutnya ada Sarekat Islam. Sarekat Islam itu awalnya, jadi lahirnya di Surakarta, yang mendirikan adalah Raden Mas Tirto Adi Suryo. Namanya bukan Sarekat Islam, tapi namanya Sarekat Dagang Islam, atau disingkat dengan istilah SDI. Tujuannya apa? Ketika didirikan oleh Tirto Adi Suryo, ini melindungi hak-hak pedagang pribumi, khususnya Muslim, dari monopoli perdagangan kaum Tionghoa, etnis Tionghoa. Jadi dulu itu memang etnis Tionghoa banyak memonopoli perdagangan di Jawa, bahkan Indonesia. Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Dagang Islam di bawah pimpinan siapa? Ya, H.U.S. Cokro Aminoto diganti nama menjadi Sarekat Islam. Perlu kita tahu juga bahwa Sarekat Islam ini nanti, jadi ada cabang dari Sarekat Islam yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Nah, oke. Jadi SI ini berkembang. Nah, ternyata perkembangan SI ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhaluan komunis, atau kita menyebutnya dengan tokoh-tokoh ISDV. Jadi karena tadi dimasuki keanggotaan yang berhaluan komunis, maka SI ini pecah menjadi dua. Ada SI merah, ada SI putih. Kalau SI yang ketiga, Industri Party. Industri Party ini terang-terangan dia bergerak di bidang politik. Nah, salah satu tokohnya ini yang mendirikan organisasi Taman Siswa. Siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Yang mana namanya? Ya, Suwardi Suryaningrat, betul. Terus ada juga organisasi keagamaan. Ini ada Muhammadiyah, ada NU, dan MIAI. Oke, ini nanti kita kupas sekaligus kalian untuk diskusi. Oke, sebentar sebelum kita berdiskusi, ada yang ditanyakan? Ya, Prasasti. Yang terang-terangan bicara kalau organisasi itu merujuk ke politik, itu dibubarkan. Terus gimana caranya biar tidak dibubarkan sama Belanda, dan tujuannya Belanda membubarkan itu apa? Ya, oke, bagus. Jadi begini, organisasi pergerakan nasional itu kalau sudah terang-terangan politik, Belanda ini ada kekhawatiran. Nah, kalau Indonesia sudah tahu cara berpolitik, berarti sudah mengenal persatuan, maka ini nanti membahayakan posisinya Belanda di Indonesia. Itu ya. Ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi. Dicari tokoh dari organisasi yang ada di papan tulis, yang ada di slide saya. Terus kemudian tujuan dari organisasi itu apa, terus bentuk pergerakannya apa. Ada yang bingung? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Boleh? Ya. Dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Saya beri waktu, nanti selesai kalian langsung presentasi. Jangan lupa nanti dituliskan nama kelompoknya ya. Jadi di awal PowerPoint kalian ketika presentasi dituliskan anggota kelompoknya.
Gimana? Ada yang bingung? Boleh. Kalian boleh cari di internet, silakan, tapi untuk linknya sesuai yang sudah, jadi yang selektif ya, seperti yang ada di modul saya ya. Jadi jangan sembarangan untuk mengambil dari internet. Sudah bisa kita mulai untuk presentasi? Yap, oke ya. Kelompoknya Novia dulu ya, maju ya. Siap? Oke, yuk. Nah, nanti ketika kelompoknya yang ada di depan ini melakukan presentasi, silahkan kalian dari perwakilan kelompok untuk bertanya ya. Nanti saya untuk sesi pertama saya batasi 2 penanya dulu ya, 2 pertanyaan saja untuk disampaikan kepada teman-teman kalian yang ada di depan apabila dalam penyajian materinya ada yang belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang materi angka mahasiswa dan perhimpunan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Basarman Indonesia. Saya Prasasti Nadia. Nama saya Nazir Bazira Putri Muhammad. Saya Nubir Utama. Saya Seni Ramadhani. Sebelumnya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau termasuk sebagai tokoh perjuangan pada masa penjajahan. Adapun salah satu bentuk perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah mendirikan perguruan tanah siswa. Lalu tokoh yang kedua yaitu Sarmiti Mangun Sartoso. Perannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1949. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk presentasi singkat kami? Oke. Nama saya Wasullah dari kelompok tanam ditanya bagaimana cara tanam siswa menghubungkan pendidikan olahraga. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab apa diskusi dulu? Langsung saja sudah punya pertanyaan, sudah punya jawaban. Oke, silakan. Jadi taman siswa untuk meningkatkan karakter itu dalam bentuk sosial, budaya. Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang depan. Ya, berikutnya tadi yang sudah siap. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Isa Ramadhani. Saya Fatika Putri. Saya Fenia Buka Kristi. Saya Marita Aurelia Penganan. Saya Negara. Saya adalah siswa atau SI didirikan pada tahun 1909 di Surakarta. Dan juga sebelum menjadi nama secara organisasi ini bernama Sahabat Beda Siswa
sosial dan pendidikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Ya. Saya sangat berkenan dari kelompok 5. Bertanya, apa yang melatar belakangi Serikat Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang melatar belakangi Serikat Islam? Ya. Jadi yang melatar belakangi Serikat Islam adalah jadi di sini tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan ekonomi dan perdagangan Islam. Ya sudah. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saksi kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa Serikat Islam menjadi pelopor PKI? Mengapa Serikat Islam menjadi pelopor PKI? Oke, yuk. Hasil pertanyaannya, jika saya menjawab, sudah dijelaskan oleh beliau juga mengapa Serikat Islam menjadi pelopor PKI dikarenakan Serikat Islam memecah menjadi dua kubu, yaitu Serikat Islam Merah sebagai komunis dan juga Serikat Islam ini sebagai awal. Bagaimana? Gitu? Sudah cukup? Oke. Oke, sebelum ditutup kita kasih aplaus dulu buat kelompok yang ada di depan. Tadi ada dari kelompok Sarekat Islam, kemudian ada Taman Siswa, Budi Utomo, kemudian ada Indisjo Party. Nah, saya ulangi sedikit. Budi Utomo itu organisasi pergerakan nasional pertama. Kemudian disusul Sarekat Islam. Sarekat Islam pecah menjadi dua, ada SI merah, ada SI putih. Nah, Sarekat Islam sendiri sebelumnya berawal dari nama Sarekat Dagang Islam. Terus setelah itu ada juga organisasi Indisjo Party yang dikenal pemimpinnya sering kita sebut dengan nama Tiga Serangkai. Nah, itu yang terang-terangan menyatakan diri terjun di organisasi politik. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada Taman Siswa yang mendirikan adalah tokoh pimpinan dari Indisjo Party. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Terus setelah Taman Siswa ada apa lagi? Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itulah dari mana cikal bakalnya nama Indonesia. Nama Indonesia itu yang memberikan adalah pelajar-pelajar kita yang ada di luar negeri. Jadi dulu belum ada nama Indonesia, dari zaman Majapahit belum ada. Kita namanya apa? Nusantara. Terus kemudian pelajar-pelajar kita yang ada di luar negeri itu, nah ada inisiatif, jadilah nama Indonesia. Terus ada apa lagi? Nah, betul, organisasi keagamaan juga tidak luput dari perannya dalam perkembangan atau pergerakan nasional. Apa itu? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MIAI. Kita berdiri dulu aja, nanti habis ini baru kita simpulkan. Berdiri, ya. Dalam satu kelompok, pegang pundaknya temennya. Jadi satu kelompok megang pundaknya temennya. Oke. Pegang pundaknya temennya, dua, ya. Jadi, nah, terus sekarang saling memijat pundak temennya. Oke, enak apa enggak? Enak kan dipijeti? Ya, oke. Bentar, sudah cukup apa sudah masih ada yang ditanyakan lagi terkait materi pergerakan nasional? Kita menyanyikan lagu nasional sekali lagi, boleh? Nah, jadi untuk mendongkrak, yuk. Indonesia, aku banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus,
pikiran terjernih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Oke, boleh sekarang silakan saya minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Oke. Ya, silakan. Pergerakan nasional merupakan pendongkrak berdirinya Indonesia. Ya, pergerakan nasional merupakan pendongkrak berdirinya negara Indonesia. Oke, ya betul sekali. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah pergerakan nasional sebagai pendongkrak berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya dari pembelajaran kali ini, saya minta untuk refleksi. Silakan direfleksi apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kekurangannya dulu aja, kan kalau kelebihan itu sudah sering kita kan. Oke, kekurangannya apa dari kegiatan pembelajaran kali ini? Silakan perwakilan bisa menyampaikan kekurangannya. Ya, gitu? Kekurangannya pelajaran kali ini menurut saya masih terlalu teori. Oke. Terus kalau kelebihannya? Menyenangkan, bisa bikin kita benar-benar mikir kayak itu kembali ke masa lalu, kita juga tahu apa sejarah di masa lalu dan yang berdampak di masa sekarang. Jadi itu intinya kita itu tahu sejarah di masa lalu dan agar bisa berdampak di masa sekarang juga. Oh gitu, oke. Tadi juga mengacungkan, nah, mungkin bisa disampaikan? Yang kelebihan dari pembelajaran kali ini, informasi yang Bu El sampaikan ini lengkap. Oke, siap, terima kasih. Ya, mungkin itu saja. Berarti kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Tapi sebelum ditutup, saya sampaikan juga materi berikutnya. Jadi setelah pergerakan nasional nanti kita masuk ke bab berikutnya, yakni di bawah tirani Jepang. Nanti mulai minggu depan kita akan ganti materi di bawah tirani Jepang. Apa itu? Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi kalian sebagai generasi muda itu harus kemana arah tujuan kalian untuk bangsa ini? Kita berkaca pada kejayaan masa lalu. Jadi bangsa kita di era dulu itu kita bisa berjaya, bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke di bawah Panji Majapahit. Untuk itu anak-anak, kemana arah bangsa ini nantinya semuanya tergantung kalian. Maukah nanti kita dijajah lagi oleh bangsa lain ataukah kita menjadi superpowernya dunia? Mungkin itu saja sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Silakan Ketua Kelas LG untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, akan kita berdoa untuk keberkahan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.